Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Ejal Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia kali ini, kita di sini sedang dan akan melakukan proses namanya pemupukan, yang dimana proses pemupukan ini merupakan salah satu hal penting ya dalam proses budidaya. Karena tanaman yang kita budidayakan pastinya membutuhkan nutrisi dan dukungan dari luar agar mereka bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal. Dan yang jelas untuk performa tanamannya agar tidak menurun perlu namanya dipupuk. Nah, pemupukan sendiri itu bahan dasarnya ada yang sintetis dan juga ada yang organik. Tapi kami di saat ini lebih menyarankan dengan menggunakan pupuk organik ya. Karena mengapa? Karena pupuk organik selain biayanya murah, di sisi lain juga untuk jangka panjangnya itu lahan kawan-kawan semakin lama semakin membaik. Itu kelebihan dari pupuk organik. Nah, oleh sebab itu kami menyarankan perlu namanya pemupukan organik. Dan untuk saat ini kan permasalahan yang terjadi di tempat kami yaitu adalah pupuk harganya mahal dan barangnya terkadang susah dicari. Nah, itulah yang menjadikan mengapa kita perlu berinisiatif agar menghindari terjadinya hal semacam itu, yang harga pupuknya mahal lalu ketersediaan barangnya belum tentu ada. Nah, itu kan perlu kita lakukan namanya inisiatif, yaitu dengan pembuatan pupuk organik yang nantinya bisa secara perlahan menggantikan pupuk kimia tersebut kan kawan. Karena ketika pupuk kimia tidak ada, kita bisa menggunakan pupuk organik, yang dimana pupuk organik malah jauh lebih murah dan jauh kami rekomendasikan ya kan, karena itu jauh lebih baik ya. Karena saya dulu pernah juga membudidayakan tanaman tapi bukan cabai ya, tanaman sayur-sayuran itu menggunakan pupuk organik ya, keuntungannya meningkat lah karena kami pupuknya tidak membeli kan kawan, semacam itu. Nah, pupuk organik tersebut itu sebenarnya juga ada yang bentuknya padat dan ada yang bentuknya cair. Dan kesempatan kali ini kita akan menggunakan yang cair. Nah, pupuk organik cair itu ya bentuknya ya semacam ini kan ada cairannya, yang dimana kita pada video-video sebelumnya sudah kita buat ya, dan kan bisa melihat pupuk organik cairnya ya yang ada di video sebelumnya. Kita menggunakan bahan-bahan berupa dedaunan, yang dimana kita rendam dan kita peras, kita remas agar sari-sari dari dedaunan tersebut bisa keluar. Nah, harapannya dengan penggunaan pupuk organik semacam ini selain menguntungkan, juga bagi tanamannya itu jauh lebih kuat kan kawan ya, jauh lebih kuat, jauh lebih bagus, dan jauh lebih tahan terhadap serangan penyakit maupun serangan hama yang lainnya kan kawan. Semacam itu jauh lebih tahan ya, jadi tidak mudah mati kan istilahnya semacam itu, alias imunnya lebih bertambah kan kawan. Nah, pupuk organik cair ini itu kami produksi dengan biaya 0 rupiah. Itu yang menjadikan mengapa ini merupakan salah satu hal penting yang harus saya lakukan ketika kondisi semacam ini. Karena kalau kita membuat pupuk organik cair ya dengan biaya yang mahal, itu juga sama saja kan kawan ya. Kami inisiatifnya membuat pupuk organik cair itu kalau bisa semurah mungkin, sebagus mungkin, tapi kan kualitasnya semacam itu. Tapi kemarin kita juga menggunakan pupuk organik cair itu ya kan ke tanaman-tanaman ini. Alhamdulillah untuk dari segi tunas ya, alhamdulillah tanamannya sudah mulai muncul tunas baru lagi ya, yang dulunya keriting itu juga mulai
muncul tunas baru lagi, bunga baru lagi, buah baru lagi kan kawan, semacam itu. Karena di bedengan ini kita rempel semua buah-buahnya, kita jual semua ya kan. Tapi alhamdulillahnya tanamannya sudah pada regenerasi lagi lah tunas-tunasnya dan bunga maupun buahnya kan kawan, semacam itu. Oleh sebab itu inilah salah satu efek dimana kami menggunakan pupuk organik cair saat pengaplikasian proses pemupukan pada menggunakan pupuk Ponska dan urea ya kan. Jadi kemarin kita pupuk sintetis ya. Kalau sintetis itu cuma ya keluar buahnya tapi beberapa, keriting juga ya. Tapi kalau saya rasa dengan penambahan pupuk organik ini alhamdulillah efeknya sangat luar biasa ya kan kawan. Efeknya luar biasa, tanamannya kembali segar kembali kan kawan, semacam itu. Tidak keriting-keriting ya. Dan kalian bisa lihat di bagian atas itu tunasnya pada sudah bermunculan lagi, bunganya juga pada bermunculan lagi kan kawan, semacam itu. Dan dalam pengaplikasiannya pupuk organik cair ini ya, kita hanya perlu membutuhkan kurang lebih 200 mili hingga 250 mili ya untuk tiap satu embernya ini. Satu ember ini kurang lebih 10 liter hingga 15 liter. Kita campurkan ya, kita campurkan kayak gini, kita aduk. Nah, kita aduk, airnya akan berubah mengikuti warna dari pupuk organik cairnya kan semacam itu. Nah, ini air yang sudah berubah semacam ini menandakan kondisinya selalu homogen ya, artinya pupuk organik cairnya tercampur dengan air tersebut. Dan nantinya ya, ini kita aplikasikan ke tiap tanamannya kurang lebih segini, 200 ml air ya kan kawan. Dan ini pupuk organik cair ini selalu kita berikan kan kawan dalam proses setelah maupun bersamaan dengan penggunaan pupuk kimia kan kawan, semacam itu ya. Kita perlakuan saat ini semi organik karena masih lahan belum siap kan kawan. Nah, jadinya kita berikan ketika pupuk kimia kita berikan, pupuk organik cair juga kita berikan, ataupun ketika pupuk kimia tidak kita berikan, nah pupuk organik cair tetap kita berikan. Jadi pengaplikasian pupuk organik cair ini tidak hanya pada waktu proses pemupukan yang sintetis, tapi melainkan di luar pemupukan sintetis itu juga bisa kan kawan. Dan itu malah jauh lebih bagus kalau kan kawan rutin memberikan pupuk organik cairnya semacam ini kan kawan, semacam itu. Dan ini ya sangat-sangat menekan biaya dibandingkan proses budidaya cabai sebelumnya yang pernah kita lakukan. Karena ini kita menggunakan pupuk kimianya itu hanya ketika setelah dilakukan proses pemanenan ya. Sedangkan setelah penggunaan pupuk kimia tersebut, kita hanya perlu menggunakan pupuk organik cair secara terus menerus kan kawan. Nah, terus menerus. Sedangkan untuk yang penerapan cabai sebelumnya itu ketika mereka setelah dipanen maupun tidak dipanen, kemarin itu kita menggunakan pupuk kimia dan itu biayanya sangat luar biasa sekali. Dan ini sangat-sangat menekan pengeluaran tersebut kan dengan penggunaan pupuk organik cair semacam ini. Tapi penggunaan kalau semisal kalian belum mampu untuk dilakukan secara organik, lakukanlah semi organik. Untuk pupuk kimianya disesuaikan dengan kebutuhan dari si tanaman tersebut kan kawan. Jadi jangan dipaksakan ya, semacam itu. Tapi kalau kami kemarin ya cuma untuk tanaman ini pupuk kimianya dilakukan setelah proses pemanenan kan semacam itu. Dan ini kita contohkan mengenai aplikasinya cukup segini untuk tiap lubang tanamnya ya. Nah, kayak gini kan kawan, ambil lagi kita berikan. Nah, ini pemupukan organik ini kalau baiknya kurang lebih 3 hari sekali ya, atau dalam 1 minggu 2 kali semacam itu. Ataupun ya kalau kawan-kawan belum bersedia ya kan kawan lakukan seminggu sekali, tidak masalah kan kawan. Nah, yang terpenting
menurut kami dalam proses budidaya tanaman semacam ini, semacam cabai ini ya perlu kita namanya berikan pupuk organik semacam ini kan, karena sangat-sangat menekan dan sangat-sangat saya rekomendasikan untuk kawan-kawan agar lahan kawan-kawan tidak cepat rusak dan yang jelas tanamannya sehat-sehat, itu yang paling utama dan paling pokok. Apalagi musim kemarau semacam ini kan kawan, itu di sisi lain kondisinya kering, mereka juga membutuhkan air, maka pengaplikasian pupuk organik cair ini ketika kita bersamaan kita berikan air itu biasanya sangat efektif ya, dan terbukti tanaman kami yang pada keriting sekarang sudah mulai bermunculan tunas baru, bunga yang baru dan buah yang baru ya, dan alhamdulillah tanamannya sehat-sehat ya, meskipun ada beberapa yang terserang penyakit kuning semacam ini, tapi wajar, tidak masalah ya, kami masih alhamdulillah masih bagus kan. Dan ini penyakit kuning ini yang menyebabkan bukan dari, menurut saya bukan dari pupuk organik cairnya, akan tetapi ini dari penyebaran si tanaman maupun virus yang berada di tanaman tersebut kan kawan, semacam itu ya. Kalau untuk yang lainnya alhamdulillah sehat-sehat semua kan kawan, dan kita selalu rekomendasikan ayo mari kita beralih menuju ke organik dengan perlakuan semi organik. Oke, sekian dulu informasi yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Yang jelas kami jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.